Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat ya dan sukses selalu buat semuanya. Nah, oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin serabi tepung beras kuah kinca ya. Dan ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat dan sangat murah meriah. Ini cocok sekali buat cemilan santai bersama keluarga atau ide jualan 1000-an 2000-an, sesuaikan dengan modal ya dan bahan. Oke, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, kita bikin kuah kincanya. Terlebih dahulu tuang 200 gram gula merah, setengah sendok teh garam halus, dan 200 ml air panas ya. Ini kita nyalakan apinya dan direbus hingga mendidih dan gula merahnya larut terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman, dan gula merahnya juga sudah larut seperti ini. Dan langkah selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan 80 ml santan kental dilarutkan ya. Dan kemudian kita tuang ke dalam air gula merah yang sudah mendidih dan larut gulanya, dan aduk-aduk hingga tercampur merata dan sedikit mengental ya teman-teman. Nah, jadi teksturnya akan seperti ini. Terus diaduk-aduk hingga sedikit mengental. Nah, ini sudah sedikit mengental ya. Nah, jadi kuah kincanya seperti ini. Oke, ini sudah pas banget. Kemudian matikan apinya dan ini kita angkat. Kita tuang ke dalam mangkuk kuah kincanya ya. Nah, jadi kita tuang ke dalam mangkuk, dan setelah itu ini kita dinginkan atau sisihkan terlebih dahulu. Dan langkah selanjutnya, siapkan wadah, tuang 250 gram tepung beras ya, dan kemudian 50 gram tepung terigu, dan selanjutnya 50 gram gula pasir, dan kemudian tambahkan 1 sendok teh garam halus, dan di sini ada 80 gram kelapa parut kering gurih ya. Ini opsional, boleh dikasih boleh tidak. Kalaupun mau dikasih, boleh juga menggunakan kelapa basah juga boleh, sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Karena di sini saya tambahkan kelapa parut kering itu supaya gurih rasanya. Dan langkah selanjutnya, tambahkan 800 ml santan kental yang sudah kita rebus sebelumnya ya. Ini kita tuang sedikit demi sedikit dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Nah, jadi jangan lupa santannya itu direbus terlebih dahulu ya teman-teman, supaya hasil dan rasa serabinya itu lebih gurih dan lebih enak ya. Nah, buat teman-teman yang tidak mau ditambahkan dengan kelapa parut atau kelapa parut kering gurih, nggak apa-apa, itu opsional saja. Di sini saya tambahkan karena saya mau rasa serabinya itu lebih gurih aja ya teman-teman. Sebenarnya dengan menggunakan 800 ml santan kental itu juga sudah gurih rasanya ya. Nah, ini sudah kita tuang semuanya ya santannya, dan ini kita aduk-aduk terus hingga tercampur merata dan sedikit mencair begitu ya. Jangan sampai ada gerindil-gerindilan dari tepungnya ya teman-teman. Ini terus kita aduk-aduk hingga menjadi adonan yang sempurna ya. Nah, jadi posisi santannya itu masih sedikit hangat-hangat gitu ya teman-teman, supaya adonannya itu tidak terlalu keras dan bisa menghasilkan serabi yang sedikit lumer.
Nah, oke, ini adonannya sudah sempurna sekali ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah pas banget ya. Apa itu, tekstur adonannya tidak terlalu kental-kental banget dan sedikit agak mencair ya, supaya nanti serabinya itu ada sedikit basah-basah lumer. Pokoknya enak sekali ya. Nah, ini adonannya sudah pas banget, dan langkah selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau vermipan juga boleh ya, dan kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini saya lupa ya teman-teman, tadi seharusnya ditaruh di pertama tadi ya, percampuran dengan tepungnya juga, supaya ngadoninya itu lebih enak dan lebih tercampur merata. Karena saya lupa, jadi saya taruh yang terakhir saja. Ini kita aduk-aduk kembali supaya tercampur merata ya, baking powdernya sama ragi instannya ya. Oke, setelah ini diaduk-aduk tercampur merata, jangan lupa ya teman-teman, ini kita diamkan kurang lebih 30 menitan sebelum kita proses atau sebelum kita panggang ya. Nah, ini kita tutup dan diamkan kurang lebih 30 menitan. Oke, dan langkah selanjutnya di sini ya teman-teman, caranya di sini karena saya menggunakan teflon mini kecil dan tipis, ini akan saya tumpangin 2 kali lipat ya dengan sarangnya. Sarang apa itu, sarang gas itu ya teman-teman, kita tumpangin di atasnya. Nah, di ini saya menggunakan teflon ukuran 13 cm. Nah, ini kita nyalakan apinya dan panaskan terlebih dahulu. Nah, jadi saya menggunakan 2 tangkringan itu supaya fungsinya tidak mudah gosong dan hasil serabinya cantik. Nah, setelah panas kita tuang 1 centong adonan serabinya ya. Nah, setelah kita tuang dan kemudian ini kita tutup dan biarkan hingga matang, kira-kira kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Nah, ini setelah 10 menit ya, ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat, dan langkah selanjutnya ambil lagi 1 centong dan kita tuangkan ke dalam teflon, dan kemudian tutup kembali dan diamkan kurang lebih 10 menit, dan lakukan begitu terus sampai adonannya habis ya teman-teman. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Nah, dan ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat dan langkah selanjutnya tuang kembali 1 centong lagi. Pokoknya lakukan hal yang sama seterusnya seperti itu hingga adonannya habis ya. Hasil serabinya benar-benar sangat cantik dan mulus sekali ya, dan empuk, dan begitu dipanggang itu bau wangi dari santan dan kelapanya itu nyengat sekali, wangi sekali, dan belum dirasakan juga sepertinya itu rasanya seperti gurih-gurih gimana gitu ya teman-teman. Nah, ini adonan yang terakhir ya teman-teman, ini kita tuang dan kemudian tutup dan biarkan kurang lebih 10 menitan hingga matang ya. Nah, dan langkah selanjutnya ini sudah matang serabinya. Kemudian ini kita tata di piring seperti ini ya teman-teman. Hasilnya sangat mulus, cantik sekali. Pokoknya ini dijamin enak banget dan gurih ya. Nah, dan di tengahnya itu kuah gincaknya ya, dan ini sudah matang. Serabi tepung beras ya, dengan kuah ginca yang sangat enak, gurih, pokoknya mantap sekali. Ini cocok banget ya buat cemilan santai bersama keluarga, atau buat
ide jualan juga cocok sekali ya, dimakannya hangat-hangat itu pasti pada suka ya. Dan ini kalau mau buat ide jualan 1000-an 2000-an sesuaikan dengan modal dan bahannya ya teman-teman. Nah, dan ukurannya ini ukuran saya menggunakan teflon ukuran 13 cm ya, teflon mini gitu. Dan teflonnya itu sangat cantik ya dan unik. Nah, makanya menghasilkan kue serabi yang sangat cantik dan unik, dan pokoknya pas banget dengan ukurannya. Nah, ini kita cobain satu ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan di bawahnya itu tidak gosong, pas banget ya, tidak terlalu gosong-gosong banget, pokoknya mulus sekali di belakangnya itu. Nah, seperti ini kuning-kuning keemasan begitu ya, tapi ini dijamin matang dan enak banget. Nah, ini kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita celupin di kuah kinca. Pokoknya asli dijamin enak banget ya. Ini posisi masih anget-anget gitu. Pokoknya enak sekali deh. Yang penasaran silahkan dicoba saja, dan selamat mencoba ya buat keluarga tercinta di rumah ya, atau buat cemilan santai bersama keluarga. Ini cocok sekali, apalagi buat sarapan pagi hangat-hangat itu mantep banget. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya.